Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Asbahna rabbil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Sallallahu wasallam ala hadha an-nabiyil karim qaidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat pendengar setia suara Biara Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Senin pagi insyaallah ta'ala kita akan membahas kajian atau membahas tafsirul Qurtubi. Seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan tilawah Al-Quranul Karim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu إنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. Mic-nya dideketin dikit. Mic. لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون
ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Baik, Rasulullah, barakallahu fikum. Kita kembali ke surat An-Nisa, sekarang ayat ke-80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب يا أخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Ayat yang ke-80 ini menjelaskan tentang amrun muhim, permasalahan yang sangat penting sekali, yaitu ta'atullah, ta'atur rasul min dhimni ta'atillah. Ketaatan kepada Rasul adalah termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yastajib lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ya'mal bihadihi. Siapa saja yang segera merespon perintah Rasulnya, wa ya'mal bihadihi, kemudian dia mengimplementasikan di dalam kehidupan, yaitu dari petunjuk-petunjuknya, arahan-arahan Rasul. Faqad istajaba lillahi ta'ala wa imtathala amrah. Berarti dia telah menjalankan perintah Allah. Wa man a'rada an ta'atillahi wa rasulihi fama ba'athnaka ya Muhammad ala ha'ula'il mu'ridin raqiban tahfadhu a'malahum wa tahasabuhum 'alaiha fahisabuhum 'alaina. Siapa saja yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami, wahai Muhammad, tidak mengutus engkau untuk mengawasi mereka 24 jam. Kamilah yang akan menghisap mereka itu. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, untuk mengawasi mereka kemanapun mereka pergi 24 jam. Tetapi kamilah yang akan menghisap mereka semuanya nanti. Ma'asyiral muslimin ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Hadha hadithun, hadhihi al-ayat 'azimatun jiddan, sebagaimana dikatakan tadi bahwa ayat ini adalah sangat penting sekali. Karena ada yang hanya percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran saja, tidak percaya dengan hadis. Katanya hadis itu bisa
sahih, bisa juga dhaif, bisa lemah, bahkan ada yang palsu. Sehingga Al-Quran, jadi pakai pegangan hanya Al-Quran saja. Justru kalau dia berpegang dengan Al-Quran Al-Karim, dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena sebagaimana di Allah sendiri mengatakan, wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasulnya, dia taat kepada Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku nanti masuk surga. Kemudian yang bertanya, apakah ada orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Halulaka man ya'ba ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dia tidak mau masuk surga. Karena itulah Al-Quran Al-Karim jadi tidak bisa dipahami hanya dengan terjemahannya saja begitu. Ada yang memang bisa dipahami dengan terjemahannya mudah-mudah saja. Ada yang harus dengan tafsir. Tafsiran di sini sebagaimana dijelaskan di awal-awal dulu, memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat. Dicari terlebih dahulu tafsirannya dalam Al-Quran, ayat yang lain. Kalau tidak menemukan, kata para ulama kita, maka dilihat tafsiran dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menafsirkan ayat ini. Tidak menemukan, kita lihat bagaimana sahabat menafsirkan. Tidak menemukan perkataan sahabat, maka dilihat perkataan para tabi'in. Ini disebut dengan tafsir bil ma'thur atau bil manqul. Kemudian tafsir bil ra'i, tafsir bil ijtihad. Kemudian kita lihat bagaimana para ulama berijtihad dalam menafsirkan Al-Quran, yang apabila tafsirnya itu adalah bukan dalam masalah-masalah ilahiyah, tidak ada ijtihad di dalam masalah asma wa sifat, tidak ada ijtihad di dalam menentukan sifat-sifat Allah, tidak ada ijtihad dalam masalah ketauhidan. Ijtihad itu lebih masalah fi mas'alatil hukum yang memang tidak ada nasnya yang jelas, atau ada nasnya yang jelas tetapi para ulama berbeda di dalam menafsirkannya. Contoh misalnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum ila akhir. Wahai orang-orang beriman, jika kalian melaksanakan ibadah salat, maka hendaklah membasuh muka, kemudian mengusap kepala. Nah di situ wamsahu bi ru'usikum, bi muka, kemudian tangan, baru kepala. Bak di situ apakah baknya ke seluruh kepala atau sebagian kepala? Nah, di sini para ulama berbeda dalam menanggapi masalah ini. Tapi ada sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau ketika berwudu, fabada'a bi muqaddami ra'sih ila qafahu. Jadi Rasulullah kalau berwudu, ketika mengusap, bukan membasuh, mengusap kepala. Kalau membasuh, membasahi dengan air yang banyak. Tapi ini mengusap. Jadi Rasulullah mencontohkan dimulai dari depan ke belakang dan kembali ke depan lagi. Ini tentang bak yang ada di situ di wamsahu bi ru'usikum, ini para ulama berbeda dalam menafsirkannya. Apakah bak di situ tab'id, sebagian kepala saja, atau seluruh kepala, atau sebagian kecil dari kepala. Ada yang disebut dengan babul juz yutraku bihi
yuqsadu bihil kul. Jadi sedikit sudah mewakili semuanya. Di depan sini juga termasuk kepala, samping sini juga termasuk juga kepala. Nah ini para ulama di dalam menafsirkan firman ini berbeda dalam menanggapi masalah ini. Tapi karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita melihat hadis Rasulullah bagaimana beliau pada saat mengusap kepalanya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah menafsirkan ayat ini, kita lihat di dalam Sahih Muslim yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Wa fi Sahih Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa adahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, faqad ata Allah, maka berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'sini faqad asallah, siapa yang bermaksiat terhadapku, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'il amir faqad ata'ani, siapa yang mentaati pemimpin, maka dia telah berarti taat kepadaku. Wa man ya'sil amir faqad asani, siapa yang bermaksiat terhadap pemimpin, berarti dia telah berbuat maksiat kepadaku. Wa fi riwayatin wa man ata'a amiri faqad ata'a, siapa yang mentaati pemimpinku, artinya pemimpin yang aku angkat, maka dia berarti taat kepadaku. Wa man asa amiri, siapa yang bermaksiat kepada amirku, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Bermaksiat kepada Rasulullah telah berarti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau seseorang ingin sempurna imannya, maka dia harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Mentaati Rasulnya berarti telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat terhadap Rasulnya berarti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu sabdanya mengatakan, man la yarham la yurham, siapa yang tidak berlaku kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah menganjurkan kepada kita semuanya untuk senantiasa berkata lemah lembut kepada orang, bahkan dijadikan sebagai satu ukuran bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Itu adalah sebagai ukuran keimanannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik itu perkataannya, tidak mentajrih, isinya tidak hanya sekedar mencaci terus, baik lisannya secara langsung maupun tulisannya. Kalau isinya cacian-cacian, maka dia perlu lagi memperbaiki ketaatan dia kepada Allah dan juga ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya kan ada dalam hadis. Loh, hadis kan bukan Al-Qur'an kan. Nah ini lupa dengan ayat ini. Ada seorang wanita yang ditegur oleh seorang sahabat pada saat itu, dia menggunakan konde. Konde itu apa? Nyambung rambut ya? Nyambung rambut, wig. Konde itu nyambung rambut kan? Konde itu bukan nyambung rambut ya? Iya. Sanggul lah. Oh, bukan konde. Wig, menggunakan wig, intinya lah nyambung rambut. Rambutnya dipotong, kemudian disambung dengan rambut lain. Nggak tahu apa rambut manusia apa bukan. Jadi menyambung rambut, biar nggak salah nanti. Ada seorang wanita pada saat itu menyambung rambut.
Ditegur oleh sahabat. Nah, ini kan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan, saya sudah bolak-balik baca Quran, saya tidak menemukannya. Tidak menemukan larangan ini. Kemudian sahabat ini, itu Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, apakah kamu tidak membaca firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apabila Rasul itu membawa sesuatu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memerintahkan kepada kita, maka hendaklah kalian ikuti perintah itu. Apabila dia melarangnya, maka jauhi larangan itu. Nah, Rasulullah melarang orang menyambung rambutnya. Biarlah rambut itu adalah tubuh alami dan jangan sampai disambung-sambung. Kemudian wanita itu mengatakan, sami'na wa ata'na. Ini kalau wanita yang beriman, enggak ngelawan. Sami'na wa ata'na. Hanya dia melepas. Ini ada dalam Al-Quran. Ini lagi dalil sebagai dalil. Man yuti'ir rasul, siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang puasa terus-menerus, puasa siang malam. Apa dia? Puasa apa? Puasa weton. Puasa weton itu apa? Hari kelahiran. Ya. Dalilnya Rasulullah kan puasa karena hari kelahirannya. Kita juga puasa hari kelahiran kita kan. Nah ini ngawur. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai satu syariat. Apa yang kita buat adalah sebagai satu perbuatan bid'ah nanti. Pokoknya yang sudah ada agama ini jangan sampai dikurangi, ditambah-tambah lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apalagi ada orang yang puasa putih, apa puasa putih itu? Enggak makan yang lain-lain kecuali nasi putih sama garam dimakan. Supaya apa? Dapat ilmu ini, dapat ilmu itu. Ini kan sudah menyalahi aturan. Menyalahi aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyalahi aturan syariat ini. Ada orang laki-laki ditegur memakai cincin emas. Mas, jangan pakai cincin emas. Loh, ini kan perhiasan. Saya suka dengan perhiasan ini. Kan Allah juga mengatakan, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Adam, wahai manusia, pakailah perhiasanmu kalau kamu masuk masjid. Ini kan dalilnya katanya. Ini tidak mengerti dengan ayat ini. Perhiasan yang di sini maksud adalah perhiasan apa? Pakailah bajumu yang rapi, yang bagus pada saat masuk ke masjid. Bukan perhiasan emas. Bukan Al-Quran tidak melarang orang pakai emas katanya. Kan sudah jelas dalam hadis ini. Jadi ad-dhahab lin-nisa itu perhiasan emas, cincin itu adalah untuk wanita. Dan bagi kamu nanti di akhirat ada larangan menggunakan emas. Saya kan senang. Allah kan suka kepada yang indah katanya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sekali lagi, senang dan tidak senangnya itu adalah bukan pandangan kita, pandangan agama. Kalau kita senang, apakah Allah senang juga itu? Jangan sampai hanya memperturutkan hawa nafsu.
ketika seorang minum obat, itu kan obatnya pahit, tapi hasilnya bagus. Ada orang yang minum sirup manis, tapi kalau kebanyakan minum sirup bisa sariawan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesenangan seseorang itu kita lihat apakah Allah itu suka atau tidak. Kita menyukai sesuatu, ya Allah itu kan indah. Allah itu suka kepada keindahan. Ya, Allah memang disebutkan di dalam sebuah hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis ini adalah ada seorang laki-laki ketika Rasulullah SAW bersabda begini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Kemudian seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna rajulan atau inna nasan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, ada orang yang suka berpakaian bagus, demikian juga memakai sepatu bagus. Seorang sahabat ini mengatakan, orang itu sombong ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Innamal kibru, kata Rasulullah. Yang saya maksudkan dengan kibr itu, sombong itu adalah apa? Batarul haqq wa ghamtun nasi. Yaitu menolak kebenaran, menentang kebenaran, dan suka meremehkan manusia. Inilah orang yang sombong, yang tidak masuk surga nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang menggunakan pakaian yang bagus tadi. Nah, ini kan Rasulullah melarang orang pakai cincin emas. Pada saat menikah tukar cincin. Sebelum nikah ya, Pak ya. Sebelum nikah apa pas pernikahan? Yang laki memakaikan cincin kepada yang perempuan memakaikan kepada yang laki. Ini ajaran mana? Yang pakai cincin adalah cincin masalah Pak, wanita. Jadi jangan sampai karena ini kan Allah itu suka. Ya kita lihat hadis dari Rasulullah SAW, Rasulullah melarang. Rasulullah melarang berarti Allah pun melarang. Kalau kita mentaati Rasulullah berarti kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi larangan bagi laki-laki menggunakan cincin. Oh, ini kan cincinnya kecil, cuma setengah gram, sekalipun setengah gram, nggak boleh, mulai larangan. Demikian juga larangan menggunakan harir. Apa harir? Sutra. Wah, enak sekali pakai sutra ini. Larangan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Illa limaradin, kecuali orang yang memang sakit dan tidak bisa disembuhkan kecuali dengan itu, boleh, silakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita kembali kepada pembahasan bahwa tema sentral dari hadis ini, ayat ini adalah tentang ketaatan seseorang kepada Rasul adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah bukan untuk mencari-cari masalah, bukan untuk mengawasi mereka 24 jam kemanapun mereka pergi, dan juga bukan memaksa mereka untuk mengikuti ajarannya. Jadi Rasulullah sebagai seorang penyampai, Rasulullah sebagai seorang mubaligh, Rasulullah adalah sebagai seorang mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar ila akhir ayat. Sampaikan, berikan peringatan wahai Muhammad. Innama anta mudzakir, engkau adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir, engkau tidak berhak memaksa mereka. Ini Rasul, apalagi kita enggak berhak kita memaksa orang untuk mengikuti kita. Kita hanya menyampaikan saja.
menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, taat kepada Rasulnya adalah sebagaimana yang kita ketahui menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang tadi bebankan kepada kita semuanya. Apabila kita tidak menjalankan kewajiban itu, berarti kita telah berbuat maksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW semakin pandai melihat ajaran, melihat sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita tidak langsung mengatakan bahwa saya tidak menemukan ini dalam hadis, saya tidak menemukan ini dalam sunnah. Ketika dia tidak menemukan, bukan berarti dia berhak untuk melakukan apa saja. Mungkin belum dia temukan, maka kita ini sebagai umat Islam adalah mencari dan mencari, belajar dan belajar terus. Sampai kapan kita belajar? Kata Imam Ahmad, sampai tinta saya ini habis dan sampai saya masuk ke liang lahat. Kita ingin mengakhiri hidup kita ini dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang belajar, mempelajari agama adalah hakikatnya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 122. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni timamikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.